Yang miskin mati. Kapolres. Saya dulu di kampung, Pak, kalau lihat pesawat, saya bilang dalam hati, saya kejar itu pesawat, Pak. Baru saya lari-lari, kapal lalu tuh. Saya lihat itu dia. Janganlah di antara kalian menjelek-jelekkan. Sukakah kalian memakan bangkai? Ayukibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Itulah mereka yang suka menceritakan kejelekan orang lain. Penyakitnya ibu-ibu ini, Pak gosip. Biar ustaz na gosip juga. Apa nak bilang? Itu lagi ustaz, itu je bajunya nak pakai waktu na di TV One. Kenapa? Ikut susah kok. Itu ibu-ibu kalau kumpul begini kan biasa gosip. Nggak nak cerita tapi baku kopi itu. Apa? Ini. Ada tukang gosip di sini? Ada? Tidak ada? Motor lolos. Tuh, apa lagi yang bisa memecahkan persaudaraan kita? Apa? Yaitu sangka buruk. Sangka buruk. Nah, ibu-ibu, saya sering mendapat curhatan orang-orang bercerai rumah tangga gara-gara apa? Sangka buruk. Janganlah bersangka buruk kepada suami. Suami janganlah bersangka buruk kepada istri. Tidak ada baiknya itu orang sangka buruk. Sebaliknya, sangka baik itu tenang perasaan, sangka baik itu bikin tentram hati. Contoh saya, Pak. Saya itu banyak pengalaman. Apa yang saya minta Allah tidak kabulkan, ternyata Allah kasih saya yang jauh lebih baik. Tamat SMA saya daftar tentara. Saya mau jadi akabri penerbang. Begitu tes fisik Jalan Garuda depan kantor Pertamina, tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus polisi. Sekarang dia di Sulbar, reserse pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai ke semua. Allah kasih yang terbaik, bos. Malam ini polisi sama tentara ku caramai. Allah kasih yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Saya sudah gagal tentara, saya daftar kedokteran. Saya daftar kedokteran, Pak. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Tidak pernah putus, Pak. 40 malam. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya kursus bimbingan belajar. Saya nasar puasa 7 hari kalau saya lulus. Ibu bapak saya doakan saya. Saya juara umum 2 di sekolah saya tamat SMA. Mendaftar kedokteran. Begitu tes, tidak lulus. Temanku tidak pernah nakalan nilaiku, lulus. Sekarang dia tugas di Kepulauan Aru. Karena saya lulus di Sospol, saya pulang kuliah dari Unhas, terjadi tabrakan di Perintis Kemerdekaan. Saya turun tolong dia, ini yang tabrakan. Berceceran darah di aspal. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah sampai sekarang, Pak. Saya di YouTube saja lihat orang, Pak, berdarah, itu kayak pusing saya lihat. Ternyata Allah takdirkan saya jadi ustadz. Allah seolah-olah berfirman, bagaimana kau menjadi dokter? Nah, kau tidak bisa lihat darah, cilaka. Temanku yang jadi dokter tugas di Kepulauan Aru 3 tahun yang lalu sebelum lebaran, saya telepon, dokter pulang ke lebaran. Tidak ustadz. Rugi-rugi tuh jauh-jauh cari uang, tidak pulang lebaran sama orang tua. Mahal tiket ustadz, mahal tiket. 17 juta sampai 20 juta. Saya bilang dalam hatiku, untung saya tidak jadi dokter. Jadi ustadz, kemana-mana dibayarkan. Coba. Jadi jangan sangka buruk. Wahai caleg-caleg, kalian sudah jual uang, jual sawah, gadaikan sertifikat rumah, sudah jual mobil, pasang baleho, sosialisasi, tidak terpilih, sangka baik.
Bisa jadi 2 tahun yang akan datang diperiksa jaksa, ternyata satu kantor terlibat semua korupsi, masuk penjara, bonus 10 tahun penjara. Allah tidak mau kalian masuk penjara sehingga kalian tidak lolos jadi caleg. Saya 2013 ikut pilkada di Makassar, Pilwali Makassar, 10 pasang calon. Saya tidak jadi menang. Dia bilang orang kalah ki Ustaz, tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya dari saya. Ini namanya sangka baik. Belum tentu dia kalah saya. Alhamdulillah, saya tidak jadi wali kota, tapi saya jadi ustadz keliling kemana-mana ke seluruh dunia. Coba kalau saya jadi waktu itu, paling di Makassar saya terputar-putar. Sangka baik. Bapak anggota kepolisian dikirim ke sini, sangka baik. Jangan sangka buruk, sangka baik. Inilah tempat yang terbaik. Sangka baik. Enak itu kalau orang sangka baik. Ibu-ibu jangan sangka buruk sama suami. Suaminya dijadikan tahanan kota. Baru 1 jam pergi suaminya menelpon. Di mana kau Pak? Pelan-pelan kau nak dengar semua teman. Di mana kau? Ada jadi Polres sini. Kau juga itu kayak apa saja. Mana kau? Di kantor. Foto dulu baru kirim. Kasihannya nih bapak polisi. Ada di sini laki-laki takut sama istrinya? Ada? Ada? Berhenti kok jadi laki-laki cilaka. Apa mau takut sama istri? Nah semua gaji tak ambil. Coba Pak, belum saja naik itu gaji, dia sudah tahu. Coba, bekerja sama bendahara. Coba, semua gaji kita diambil, dicicilkan mobil, dicicilkan rumah, bajunya semua kita belikan, sampai gencun cilaknya kita belikan, tawasnya pun kita belikan. Masa kita mau takut sama dia? Ustaz, kalau marah nak bacakan piring, kalau dia pecahkan 1 piring Pak, bapak pecahkan 1 lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli, tapi harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Allahu Akbar. Berani Pak polisi? Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Tidak ada itu polisi tidak takut sama istrinya. Itu Ibu Bayangkari, dede sakang Pak. Nah bilang temanku sebenarnya itu polisi Ustaz, tidak takut sama istrinya. Cuma ini istri suka melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Bu, Ibu, Bu, mau ki masuk surga dengan gampang? Stres. Mau Ibu? Betul. Suruh suami tak kawin lagi. Mana yang mau tadi? Dan sudah bilang ibu-ibu, banyak jalan menuju surga. Memang banyak, tapi jalannya macet. Bu, Bu, Ibu tidak bakal masuki surga kalau kita suka sakiti hati suami kita. Siapa bilang begitu Ustaz? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan, andai saja manusia boleh sujud kepada sesamanya manusia, maka istri saya wajibkan sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena dosa istri ditanggung oleh kami suamimu. Bu, tidak boleh keluar rumah langkah-langkah kaki ibu, laknat Allah menyertainya kalau dia keluar rumah tanpa izin suami. Kenapa bisa begitu Ustaz? Karena langkah-langkah ibu kami suami yang tanggung dunia akhirat. Kalau suami tukang judi, suami pemabuk, suami pesina, suami koruptor, tapi istrinya istri yang soleha, tidak ada urusan dengan suamimu. Suamimu masuk neraka, kamu ibu sahabat masuk surga. Bahkan Nabi jelaskan, tadkhulul jannati bisalam, silahkan kau masuk surga dari pintu mana kamu suka. Beda kami laki-laki, suaminya ulama, suaminya penghafal Quran, suaminya rajin ibadah, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa. Meskipun suaminya ulama, suaminya tetap masuk neraka menemani istrinya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka ibu jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Maka fungsi suami bukan sekedar cari nafkah, fungsi suami bukan sekadar melindungi istri,
fungsi suami bukan sekadar mendidik istri, tapi yang pertama dan utama, fungsi suami bagi ibu adalah cari ridanya suamimu, karena ridanya suamimu adalah ridanya Allah. Paham? Bu, maka jangan susah itu jadi suami, Pak. Maka ibu-ibu hargai itu suami, tak kasihan. Nah, carikan ki uang. Kadangkala di kantor dimaki-maki sama komandannya, biar cocok ditinju perutnya. Siap salah komandan, siap salah komandan, salah komandan. Coba sampai lagi di rumahnya dimaki laki lagi sampai, bodoh memang kau, kenapa kau tidak melawan? Apa mau dilawan nak komandan tak? Coba di kantor dimaki-maki, di rumah dimaki-maki, terpasan anak muda di jalan yang jalan pada ditempel empak-pak. Bu, jangan ketawa, saya serius ini. Ibu-ibu ini biasa suaminya dia tidak hargai. Datang temannya suaminya dia perlihatkan bahwa lihat kok suamiku saya atur. Datang keluarganya suaminya dia kasih lihat, lihat kok saya atur suamiku. Datang mertuanya, lihat kok suamimu anakmu saya atur. Bagaimana suami kita mau tenang di rumah? Jadilah istri yang soleha, yang menenangkan hati para petugas. Bagaimana suami kita mau bekerja di kantor dengan baik kalau istrinya suka maki-maki? Bagaimana istri suami kita mau cari nafkah dengan tenang kalau ibu selalu menteror? Tidak bisa dipercaya. Suaminya pergi, dia juga pergi ngelayap. Suaminya kasihan pergi ke laut cari penjahat di laut. Istrinya pergi tawaf. Nah, kelilingi semua satu komplek. Mau tahu semua isi rumahnya orang. Beli kulkas na cicil gitu. Nah, lebih tinggi. Kau nak suruh bayar. Ini semua. Jangan ketawa, saya serius ini. Bu, harga itu suami kasihan. Setengah mati itu suami tak carikan ki uang. Nah, tanggung ki dunia akhirat. Ya, jangan muliakan suami. Kalau suami tak tidak baik sifatnya, dia yang berurusan dengan Allah. Yang penting ibu cari ridha suami. Insyaallah, ya bisa ibu. Coba ki kalau pulang kodong ini suami tak pengamanan pemilu. Stres terus, ada orang demo suami tak lagi. Bukan dia yang punya masalah, tapi dia dihadapkan dengan pendemo, padahal pemerintah yang bikin masalah. Berhadapan dengan dilempar, sampai di rumah dimaki-maki sama istri. Mau makan tidak ada makanan. Bagaimana suami tak mau semangat? Coba beda kalau pulang suami tak kita hibur, dimarah-marah sama komandan. Ya memang begitulah sayang. Syukur kita ada kerja tak. Bayangkan itu sepupu tak kodong yang pengangguran. Tenang, dia punya perasaan. Pulang suami tak kita sambut, assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Pulang suami tak kita sambut dengan lagu, bila kamu di sisiku, hati rasa sahdu. Marah-marah suami tak kita menyanyi saja, insaflah wah. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Ndak ada majelis taklimnya, ndak ada baju seragamnya, ndak pernah ikut pengajian, tapi sopan sama suaminya. Coba sekarang ibu-ibu bukan lagu-lagunya begitu. Apa lagunya? Yo ayo, yo ayo yo. Ayo apa? Ayo poligami ya. Ya, pulang suaminya ndak pernah rapi-rapi, daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, panjang bulu kalepaknya. Ada bedaknya, nak kasih bontek matanya, ndak pakai sisir. Pulang suaminya, nak bilang suaminya, astagfirullah, gorilla. Bagaimana kita suami ndak stres? Di kantor kepoluan cantik-cantik, di jalan SPG manis-manis, menyapa dengan sopan, assalamualaikum komandan, bagaimana kabar? Sampai di rumah, wa ilaha illallah, nonton TV di atas kakinya, makan cang goreng. Menguap lagi depan suami sambil angkat ketek. Jelas ya ibu? Bu, pulang ke ini jadilah istri yang baik. Bagaimana istri yang baik? Mau tidur sama suaminya, dia berpakaian cantik dan menarik. Kata Nabi, malaikat Jibril berdoa, ya Allah rahmati wanita ini sepanjang malam karena dia tidur untuk berdandan menyenangkan hati suaminya.
Maka ibu kalau mau disayangi Allah, kalau mau tidur nanti pakaian yang rapi. Bentar bu, coba diperhatikan sebentar ibu. Lo pakai baju renang. Besok pulang suami tak dandan memang bagi. Tapi jangan juga berlebihan. Nah, kuncir 3 rambutnya. 2 di samping, 1 di depan. Pakai you can see selop tinggi. Pulang suaminya dia bilang astagfirullah kesurupan. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ini yang kedua, ya. Kalau kalian mau sukses, masyarakat Wakatobi kata Nabi, 1, tuntut ilmu pengetahuan, 2, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, umat Islam itu seperti badan ini. Innamal mu'minuna ikhwa. Kita ini bersaudara. Dan yang ketiga, kalian mau sukses, kata Nabi, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu, bicaralah yang santun, bicaralah yang sopan, jangan bicara menyakiti perasaan orang. Nah ibu bapak, karena sudah mulai kacau, sudah hujan, saya lihat perhatian bapak ibu sudah keluar. Ya, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Cukup ya? Kita salawat dulu. Ibu-ibu ya maju-maju sedikit bu, maju-maju, kasihan itu ibu-ibu yang basah. Ya, ya sambil maju-maju kita salawat. Salatullah, salamullah, ala toha, salatullah, salamullah, yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu bapak, ini hujan turun. Ada ndak yang bisa jumlahkan, yang bisa hitung itu air yang jatuh berapa tetes? Ada kira-kira? Dengar cerita. Nabi bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Berapa bapak ibu punya jari-jari? 20. Kalau ada 19 atau 21 berarti kelainan. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi takjub, weh, banyak betul jari-jarinya. Ya Jibril, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat jumlah air hujan yang jatuh. Nabi tanya sama ini malaikat, wahai malaikat yang 1 juta jari-jarinya, apa kau mampu mencatat tetesan air yang jatuh ketika hujan? Kata malaikat ini, iya, saya akan catat air yang jatuh di gunung, air yang jatuh di laut, air yang jatuh di daratan, semua aku catat. Berapa jumlahnya saya tahu. Makanya Allah kasih ke 1 juta jari-jari. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Saya tidak bisa mencatat berapa banyaknya, karena banyaknya sehingga saya tidak bisa mencatat. Apa itu wahai malaikat? Malaikat menjawab, saya tidak mampu mencatat pahala umatmu apabila dia berkumpul lalu dia bersalawat kepadamu. Makanya saya setiap ceramah selalu ajak kisah salawat. Kenapa? Karena kalau kumpul begini lalu kita bersalawat, pahalanya lebih banyak, itu jumlahnya pahala salawat daripada tetesan air yang jatuh ketika hujan. Salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin. Kita cerita lagi tentang persaudaraan. Nabi jelaskan, umatku itu seperti badan ini. Ibaratnya kata Nabi, orang Wakatobi ini, ya, wanci, apalagi? Ah, itu, ya itu. Ah, kata Nabi, orang yang ada di sini seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk.
Tangan kiri yang gatal, tanpa diundang, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Coba lihat tangan kita, jari-jari kita, Pak. Mana yang paling tinggi? Mana yang paling tinggi jari-jarinya? Jari-jari tengah. Jari-jari tengah. Jari-jari tengah dia paling tinggi. Tapi siapa yang dikasih pakai cincin? Jari-jari manis. Jari-jari tengah, kau paling tengah. Tapi ketika buang air besar, mana yang gosok? Ini, enggak bersih. Mana yang gosok? Kamu yang panjang. Coba itu tubuh, adil. Coba. Maka kita di Wakatobi ini seperti badan ini. Coba lihat badan, Pak. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Ya. Kalau ada masyarakat Wakatobi diserang, disakiti, maka kita semua ikut merasa disakiti. Coba lihat, kalau kita jalan, malam-malam jalan, tahan tuh kakinya, begitu tahan tuh kaki, langsung itu mulut meniup, mata mencari mana yang luka, tangan mencari obat, kasih. Padahal kaki yang tahan tuh, tidak ada orang tahan tuh kakinya, cek. Langsung Nabi bilang mulut, siapa suruh kau jalan? Pergi mah kau jalan, jalan kau lagi pasole. Enggak, begitu kita di Wakatobi ini. Kita harus kompak. Ya, satu sakit, yang satu ikut merasakan. Dan biasanya putus persaudaraan ini di Wakatobi gara-gara apa? Satu penyebab kita biasa ini bicara belah itu, persaudaraan kita ini sombong. Sombong. Orang sombong itu apa? Dua sifatnya. Apa sifatnya sombong? Satu, menolak kebenaran. Dua, nganggap remeh orang lain. Itu sombong itu. Kenapa dia sombong? Kapolres, Dandim, jangan sombong karena jabatan. Kenapa? Jabatan ada masa habisnya. Kapan habis? Pensiun. Biar Pak Kapolres sepupu satu kali sama Kapolri, tapi kalau sudah pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah, tongkat komando kasih saya. Coba. Jangan sombong karena jabatan. Ketua DPR mau sombong 5 tahun. Kalau terpilih lagi, kalau tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar lagi Pak, diganti kau lagi. Coba. Jangan sombong karena jabatan. Apalagi yang membuat kita sombong? Cantik gagah. Jangan sombong kalau kau cantik. 17 tahun sweet 17 kau cantik, tapi balik itu angka 17. 71 masih cantik kok. 71 senyum, lari cucumu dikira mau digigit. Apalagi karya-karya Nabi yang membuat lagi kita sombong apa? Ilmu. Ini ustadz. Adakah ustadz yang bisa memecah belah umat? Banyak. Ceramahnya menghasut, ceramahnya menimbulkan kebencian, ceramahnya suka memecah belah, ceramahnya suka memfitnah, ceramahnya suka bahas-bahas perbedaan pendapat. Itu ustadz sombong itu. Ada itu ustadz sekarang, sebenarnya bukan ustadz, mengaku ustadz. Baru belajar 3 bulan, itu pun melalui YouTube. Langsung nak kasih kafir semua orang. Maulid bid'ah, masuk neraka, tidak ada pada zaman Nabi. Isra Mi'raj bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi, sesat, masuk neraka. Takziah malam kematian bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi, masuk neraka. Jabat tangan selesai sholat bid'ah, masuk neraka. Doa bersama selesai sholat, tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah, masuk neraka. Masa bos gara-gara doa bersama kau kasih masuk ke neraka? Saya ini membaca sejarah hidup Nabi dengan segala jenis pengarangnya. Tidak pernah saya baca sejarah Nabi ceramah menyakiti hati orang. Semua orang dengar ceramahnya Nabi tenang. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, heboh di Madinah. Kenapa heboh? Ada orang tawaf di Mekah, anu saja nak baca, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Ada sahabat, ya Rasulullah, ada aliran sesat, dia tawaf cuma baca, ya Rahim, ya Rahim. Nabi penasaran, pergi lihat, betul. Tawaf rahim-rahim saja disebut. Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Nabi ikut dari belakang, terbawa arus. Nabi juga ikut. Ya Rahim, ya Rahim, ya. Wah, marah ini orang. Siapa ini ikut-ikuti saya?
Dia balik, dia tidak tahu. Dia banting Nabi. Cak, siapa kau? Ikuti saya. Kalau bahasa Bugis, pacobi-cobi. Saya lapor kau sama nabiku. Kata ini orang tadi ya rahim-rahim. Saya lapor kau sama nabiku. Nabi tambah cemas. Berarti aliran sesat betul. Ada nabinya. Siapa nabimu? Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah. Langsung muncul Jibril. Itu kalau ada yang sakiti Nabi langsung muncul Jibril, Pak. Seperti itu iklan rokok. Wane piro? Ada yang sakiti Nabi langsung muncul Jibril. Marah Jibril. Banting. Jangan. Kenapa? Kasihan. Dia tidak tahu saya Muhammad. Nabi bilang Jibril kasih tahu. Akhirnya dia kasih tahu. Sayalah Muhammad bin Abdullah. Langsung menangis sini. Ya Rasulullah, maafkan saya tidak tahu, saya orang bodoh. Saya diutus dari kampungku. Tidak ada kasihan orang pintar di kampung saya. Sayalah orang yang paling pintar. Modal ya Rahim, ya Rahim. Mau makan ya Rahim, mau mandi ya Rahim, mau tidur ya Rahim. Itu saja modalku. Kata ini orang, ya Rasulullah, tapi saya sangat mencintaimu ya Rasul. Nabi lalu, ini orang berkata, ya Rasulullah, kira-kira saya nanti masuk surga, kok ajak saya masuk surga ya Rasul? Padahal modal ya Rahim saja. Sudah ada banting lagi Nabi. Coba, ya Rasulullah, kok ajak saya masuk surga? Apa kata Nabi? Saya akan mengajakmu masuk surga karena engkau mencintaiku. Oh, ini orang gembira. Masuk surga, masuk surga, masuk surga. Coba bayangkan. Ini Pak, sudah ada banting Nabi. Modal ya Rahim. Karena cinta sama Nabi, diajak masuk surga. Kita maulid kan karena cinta sama Nabi. Kalau kau tidak mau sebut maulid, ya sudah, bilang saja sirah nabawiyah. Kenapa ada telur? Karena dulu orang-orang Bugis, itu makna-maknanya apa? Kenapa telur? Kenapa telur? Kenapa bukan kelapa? Karena kita berharap orang yang hadir di maulid ini menjadi bibit masa depan orang Islam. Kenapa pakai ketan? Kenapa bukan nasi? Karena diharapkan selesai maulid kau merapat, menyatu seperti rapatnya ini ketan. Itu maknanya. Kenapa songkoloknya kuning? Kenapa tidak warna merah? Kuning itu warna keemasan. Diharapkan selesai kau maulid orang cinta seperti cintanya orang sama emas. Itu maknanya. Sekarang masuk neraka. Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu jangan kau ceramah pakai mic. Kalau tidak ada pada zaman Nabi, maka mari kita ceramah tidak pakai mic. Tidak ada mic pada zaman Nabi. Ini ceramah pakai. Saudara-saudara sekalian, apa mau dengar? Yang bagus. Bagaimana polisi kasihan tentara tidak bingung, pemerintah tidak bingung. Kamu ceramah menyesat-nyesatkan, akhirnya orang bertengkar, akhirnya masjid ribut gara-gara itu. Jangan. Itulah sebabnya ada namanya imam mazhab. Di Indonesia terkenal imam mazhab 4, di Maroko itu 9 imam mazhab. Coba, yang bagus kau maulid, iya. Kau tidak maulid, iya. Yang maulid silahkan maulid. Jangan kau bilang sesat yang tidak maulid. Yang tidak maulid tidak usah kau maulid. Yang penting jangan kau bilang sesat yang maulid. Selesai. Kau tidak mau berdoa bersama selesai sholat, tidak usah. Tapi jangan kau bilang sesat yang doa bersama. Enak kan kita? Coba enaknya kalau kita semua ini elemen bersatu, ya, kompak, tidak saling menyalahkan, sama Nabi kita, sama Tuhan kita. Soal bagaimana sholat saja kan berbeda-beda orang takbir. Allahu Akbar. Satu, meletakkan tangan, satu begini, antara dada dengan pusat. Dua, dibawanya pusat, bukan dibawa sekalian. Tiga, di atas dada. Empat, lurus. Mau kau begini silahkan, mau begini silahkan, mau begini silahkan, mau begini silahkan. Semua boleh dan ada dalilnya. Mana yang tidak betul kalau kau pakai empa-empanya? Allahu Akbar. Ini banyak orang belajar. Saya kasih contoh. Orang Pak, adik-adik ini, anak-anak milenial, yang kau belajar melalui YouTube, jangan kau terima mentah-mentah. Kenapa? Apalagi yang 1 menit di Instagram. Memang ada hadisnya, memang ada dalilnya, sahih. Tapi Bapak tidak diberikan dalil yang lain. Kenapa? Karena waktunya 1 menit.
Belajar ilmu hadis itu ada yang tidak bisa dipisah. Apa? Satu, asbabul wurud. Apa itu asbabul wurud? Sejarah turunnya itu hadis, sejarah diucapkannya itu hadis. Apa yang perlu ditahu? Sejarah hukum Islam. Apa sejarah hukum Islam? Apa hubungannya dengan fikih? Kita harus tahu di mana itu Nabi ucapkan itu hadis. Kenapa? Karena tempat menentukan kesimpulan fikihnya. Contoh, kita pernah mendapati hadis Nabi turun kalau mau sujud tangannya dulu. Allahu Akbar. Mau sujud tangannya dulu, baru lututnya. Ada juga hadis sahih, lututnya dulu. Sama-sama hadisnya sahih, maka dipelajari sejarahnya. Oh, ternyata yang tangannya dulu turun Nabi ucapkan ketika dalam keadaan perang. Waktu itu di tengah perang, bebatuan batu-batu gunung, maka tangan dulu yang turun. Kenapa? Karena kalau lutut dulu turun, sakit itu lutut. Kenapa Nabi lutut turun? Sejarah dipelajari. Oh, Nabi ada di Madinah, sehingga lututnya dulu turun. Pasir, tidak apa-apa, tidak sakit. Contoh lagi, saya pernah dapat di medsos posisi kaki. Ada kan? Posisi kaki ketika sujud. Ya, anggap ini jari-jari kaki. Ada yang jari-jari kakinya keluar begini. Ada yang jari-jari kakinya lurus. Jari-jari kaki ini anggap ada juga yang melekuk ke dalam. Tiga itu udah gambar toh. Yang pertama lurus begini, nah coret. Salah. Yang di tengah kakinya menghadap keluar jari-jarinya. Salah. Yang di tengah baru yang menghadap ke dalam, baru nak tulis benar. Ini tidak bijaksana. Kenapa? Yang kiri kanan bukan salah, tapi tidak sesuai sunnah. Yang di tengah itulah sunnah. Beda maknanya salah dengan sunnah. Kalau salah otomatis batal. Kalau sunnah artinya kau lakukan, nilainya pahalanya tinggi. Kalau kau tidak sunnah tetap sah tapi pahalanya kurang. Itu. Ini belajar agama melalui YouTube. 1 menit habis kuotanya. Nah, salahkan semua. Ini ustadz sombong ini yang begini. Jangan kau suka salahkan pendapatnya orang. Lebih baik kau jelaskan semua imam mazhab. Mana yang dia pilih? Terserah. Ya. Jangan mau terhasut bahwa kalau ini presiden terpilih hilang tahlil. Kalau ini hilang terpilih maka tidak ada begini. Jangan, itu hanya otak-otak kotor yang mau mencari kemenangan secara kotor. Jelas? Jangan sombong gara-gara ilmu. Marah Tuhan nak cabut ilmumu. Caranya apa? Nak kasih pikun kok. Ada orang banyak sekali gelarnya. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau mengajar, kamu mau pensiun. Kalau kau mau mengajar, kau cium-cium jiratku. Ini sudah hampir 2 minggu, tidak pernah lagi kau cium-cium saya. Langsung dia bilang suaminya, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantunya nak cium. Jangan juga modus, mentang-mentang sudah dengar begini, masuk kamarnya pembantu, didapat sama anaknya. Iku kira mamakmu nak. Ayo, jangan sombong gara-gara ilmu, jangan sombong gara-gara pangkat jabatan, jangan sombong gara-gara harta. Kenapa? Allah tidak senang orang yang sombong. Kenapa? Karena sombong itu pakaian Allah. Maka salah satu sifat Allah dari 99 disebut Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang ketiga yang membuat kita sukses kata Nabi, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu, jangan memaki, jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Saya kasih contoh. Bapak bersedekah tapi dengan cara kasar, orang tidak terima. Contoh ya, saya kasih ki uang tapi dengan cara kasar. Woi, dah saat mau ke uang ya, ini ada uang 1 juta, ambil kok. Pakai kaki. Oh, kalau orang Bugis Nabi bilang, saya miskin, ku tobok kau kalau kau kasih gitu kak. Coba, jangan. Allah senang orang-orang yang tawadu. Allah senang orang yang halus tutur katanya. Matur nuwun. Gimana kabar? Ini anak-anak yang perlu diajari pak. Anak-anak kita sekarang sopan kalau sama cowoknya. Assalamualaikum kak. Hei cewek. Hei cewek. Kalau terima kau telepon, jangan kau juga mendayu-dayu.
membuat cowokmu terpesona dan naik nafsunya. Coba bedek kalau kau tegas terima telepon. Dia bilang cowok tak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana dek? Di rumah. Jalan, apa jalan-jalan? Coba itu ndak berani tuh laki-laki. Waalaikumsalam. Di mana dek? Di rumah aja kak. Gimana laki-laki ndak nafsu? Kalau sama cowoknya sopan, sama bapaknya baru satu dikasih tahu keluarlah dia 10 kalimat. Sama bapaknya ndak pernah cium tangannya. Bapak-bapak ingat, kalau anak mau keluar rumah, cium tangan ndak? Nah cium tangan tak pak? Ndak, nah sliding ji pak, begini. Sekalinya tangannya cowoknya tabek kak. Dongong. Dan cium tangannya cowokmu, dia kasih sekolah kok. HP-nya deh cowok. Woi cewek, ada di sini wallpapernya bapaknya, saya kasih kau hadiah. HP-mu wallpapernya bapakmu situ fotonya. Fotonya siapa? Lee Min Ho, artis Korea. Nak kenal kau dong? Bapakmu dong, dia yang sekolahkan kau, nantar jemput kau. Bagaimana hidupmu mau berkah kalau orang tuamu kau tidak hargai? Sama cowoknya sopan, sama pacarnya santun, sama orang tuanya kurang ajar, tipu saja mamaknya. Kalau mamaknya suruh jemput, mak, nak jemput kak dulu nak di pelabuhan, bapakmu sibuk. Mak, capek orang baru pulang sekolah. Sama mamaknya, sekalinya ceweknya, kak telepon, jemput kak dulu, tunggu deh 10 menit saya sampai. Mana hidupmu mau bagus? Ada anak tanya-tanya saya, Ustadz, orang tuaku ndak sholat, orang tuaku tukang tipu, orang tuaku pemabuk, ndak pernah diurus saya dari kecil. Bukan urusanmu. Urusanmu adalah birrul walidain. Ingat kisahnya Ibrahim. Ibrahim alaihissalam bapaknya namanya Azar, nyembah berhala. Ketika Ibrahim mau ribut sama bapaknya, Allah tegur, Ibrahim, bapakmu itu jangan kau lawan. Dia nyembah berhala, ya Allah. Bagaimanapun bapakmu, jangan kau lawan bapakmu. Kau yang keluar dari desamu. Makanya anak-anak sekarang kalau ditanya kenapa banyak sarjana menganggur, salah satu sebabnya waktu kuliah kasih bodoh-bodoh orang tuanya. Alasan pembayaran SPP, alasan uang kuliah, nah belikan pulsa cewek, nah dikirim ke Kendari dengan harapan pulang gelar sarjana. Apa dibawakan bapaknya? Bukan sarjana, apa? Cucu. Apa tampu ila cilaka. Jangan ketawa, serius orang ini. Coba bingung saya lihat anak-anak sekarang pak. Alhamdulillah misalnya. Ya, kita juga pak. Bagaimana anak tidak rusak? Nah kita juga sendiri yang kasar. Mendidik anak kasih contoh yang jelek. Awas kok kalau merokok pak. Kalau merokok kok saya dapat, saya kasih makan kok sama bungkusnya. 15 menit kemudian dia bilang, nak, Piko belikan nggak dulu rokok? Masuk apa? Ada perokok di sini? Ada? Berhenti ki merokok pak. Saya doakan ki berhenti merokok. Bapak kalau merokok pak memperkaya orang Yahudi. Itu pabrik rokok semua yang ada di Indonesia orang Yahudi yang punya. Sahamnya orang Yahudi punya pak. Merokok kayak orang beleng-beleng. Itu aja nak kerja 10 menit sandar itu. Dong. Sekali-kali isap. Jangan ketawa orang serius ini pak. Saya biar ustadz kalau lihat kak ustadz merokok, biar hafal ayat banyak, langsung sekali 0. Kenapa ustadz? Rokok haram. Siapa bilang? Ulama Timur Tengah yang bilang haram. Tidak ada ulama Timur Tengah bilang makruh. Hanya ada sebagian Jawa Timur. Ternyata dia juga merokok. Ibu-ibu senang tidak suaminya merokok? Dengar aspirasinya ibu-ibu. Daripada bapak merokok, nah bilang tidak jalan otakku tidak merokok. Bohong. Buktinya Ramadan jalan di otak tak. Kalau bapak bilang baik itu rokok, besok pagi beli rokok 1 bungkus, panggil anaknya bapak yang paling bungsu SMP dengan istrinya, suruh merokok bertiga di situ. Bapak kalau anggap baik. Tapi pasti bilang biar bapak merokok, kau jangan merokok. Kenapa? Karena bapak tahu rokok merusak. Nah bilang temanku sebenarnya itu rokok tidak merusak Ustadz. Yang penting tidak ketemu rokok korek. Pernah dengar iblis ditempelin pak? Iblis ditempelin sama manusia. Datanglah ini iblis, coba ini manusia. Pertama kamar dikasih hamar, kau minum, minggu depan saya datang. Kamar kedua kasih kartu, kau judi di situ, minggu depan saya pulang.
Yang ketiga, kasih rokok. Kau rokok sepuas-puasnya. Minggu depan saya datang. Minggu depan datang, buka pintu pertama, baik masih mabuk Pak. Hebat ini manusia. Pintu kedua, masih menjudi, jago ini manusia. Pintu ketiga dibuka, baru dibuka langsung ditampilkan, pak, kurang ngajar kau. Kenapa kau kasih rokok tidak ada api? Ya, Bapak, saudara-saudara sekalian, anak-anak birrul walidai, baik-baik sama orang tua. Bapak-bapak yang sudah punya orang tua, mau naik pangkat Pak, jangan cari muka sama Kapolres. Tidak usah cari muka sama komandan Dandim. Kenapa? Ada mutasinya Pak. 2 tahun pindah lagi. Bapak setengah mati cari muka. Bapak sudah punya muka. Siap. Cemen lu men. Cari muka sama siapa? Orang tua. Coba adab kita sama orang tua tak? Coba dengar. Menelpon kita punya komandan. Cerita 5 menit. Tiba-tiba ibu tak menelpon dari kampung. Kita terima? Tidak. Tapi apa kita bilang? Sebentar ma, sebentar pi, menelpon bosku. Terbalik. Anak yang baik, dia akan berkata, izin komandan, sebentar saya sambung, insya Allah 5 menit saya telepon lagi komandan, ibu saya menelpon. Itu anak yang baik. Jangan tak balik, mak sebentar saya telepon ya, menelpon komandanku. Tak balik. Ibu-ibu juga, hargai mertua tak. Datang mertuanya baru 5 menit. Kapan ki pulang mak? Ada istri begitu di sini? Ada? Kalau ada, jangan cerai Pak, kasihan jandai. Jadi dia apa Ustaz? Tambah jadi 2. Artinya kalau datang mertua tak hargai, itu anak yang soleh. Ya. Dan yang keempat, kata Nabi, kalau kalian mau sukses adalah was-sadaqatu, bersedekahlah. Sedekah dengan duit, baik. Tidak punya duit, sedekah dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, sedekah dengan ilmu. Tidak bisa dengan ilmu, sedekah dengan diam. Ayo bangun negara kita, bangun Wakatobi ini. Bapak pengusaha, bantu bikin sekolah, bikin jembatan. Itu dengan uangnya. Tidak punya uang, bantu dengan otak, anggota DPR. Tidak punya otak karena bukan anggota DPR, bantu dengan apa? Bantu dengan tenaga, menjadi relawan. Tidak bisa juga, diam dengan cara apa? Bantu, jangan banyak bicaramu. Itu Pak. Ya, insyaallah. Karena waktu yang terbatas. Yang kelima, jika mau maju di kampung, kata Nabi, wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah engkau sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. Alhamdulillah, 1 sampai 4 itu kiat kepada sesama manusia, hubungan horizontal. Tapi ingat, jadikan Allah sebagai sandaran vertikal kita. Saya kasih contoh. Bapak, Pak, kalau saya bersandar di sini, begini, kalau dibuka ini sandaran, saya jatuh atau tidak? Saya bersandar di kursi, kalau kursi ditarik, saya jatuh atau tidak? Jatuh. Itu artinya kalau Bapak bersandar sama manusia, hilang sandarannya, maka Bapak akan jatuh. Bersandar sama bupati, bupati diganti, Bapak setengah mati. Bersandar sama ketua DPR selesai, Bapak hilang sandarannya. Bersandar sama Kapolres Dandim, hilang mereka, Bapak hilang sandarannya. Tapi siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah hilang, dan Allah akan hadir 24 jam. Allah hadir buat orang kaya, juga Allah hadir buat orang miskin. Allah hadir buat pejabat, Allah juga hadir buat rakyat jelata. Allah hadir buat orang pintar pun Allah hadir buat orang bodoh. Allah hadir di orang kaya pun Allah hadir di masjid. Allah bisa ditemui 24 jam. Bapak mau ketemu sama bupati perlu protokoler, tapi Bapak mau ketemu dengan Allah kapan dan dimanapun Allah perlu bisa ditemui. Maka Bapak Ibu, jadikan Allah sebagai sandaran vertikal kita. Bapak-bapak polisi, tentara mau naik pangkat, mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya tidak punya duit untuk sekolah, tapi tidak ada yang mustahil di sisimu ya Allah. Kalau engkau yang mengabulkan doaku, tidak ada kekuatan manusia yang bisa menghalangi. Bapak bangun 40 malam berturut-turut, masa Allah tidak kabulkan? Padahal Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Kita simpulkan pembicaraan kita. Kalau ini masyarakat Wakatobi mau sukses, kata Nabi, 1, tuntut ilmu pengetahuan. 2, tingkatkan persaudaraan, jangan berpecah belah. Yang ketiga, haluskan tutur katamu, muliakan orang tuamu.
Yang keempat, banyak-banyaklah bersedekah. Dan yang kelima, wa minal laili fatahajjad bihi, bangunlah sepertiga di hari malam untuk solat tahajud. Apabila 5 hal ini kita lakukan, maka janji Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar, maka saya turunkan dari langit dan dari dalam tanah. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya, ibu bapak punya handphone? Punya handphone? Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Lobet. Kalau lobet diapain? Kalau lobet tidak dicas kenapa? Mati. Kalau mati masih bisa dipakai? Tidak. HP lobet, cas 1 jam full, HP baru. Cas 2 jam masih lobet. Cas 3 jam masih lobet. Cas sampai pagi masih lobet. Rusak HPmu. Alhamdulillah, hampir 2 jam ku cas hari ini. 1 jam 45 menit. Kalau bapak selesai dengar ceramah ini, yang tadinya bermusuhan gara-gara pilpres, besok dia baku baik, maka bapak imannya baik. Dia amalkan yang 5 ini, maka bapak imannya baik. Allah janjikan dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya akan menjadi penghuni surga. Selesai dengar ceramah, mereka menjadi lebih baik lagi. Tapi sebaliknya, selesai dengar ceramah tetap menyebarkan hoax, tetap berbenci-benci, tetap bermusuhan gara-gara pilpres, tidak mempan nasihat. Bahkan dia bilang, Pak Kapolres, jangan lagi kau undang itu Ustadz Dasat, tidak enak ceramahnya. 5 na bahas saya terus nak kena. Orang seperti inilah yang disindir dalam Allah dalam Al-Quran, wa dhawaun alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah, kau nasihati atau tidak, kau sampaikan ceramah atau tidak, la yu'minun, sama saja mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya Allah jelaskan, mereka lebih hina dari binatang. Kakak saya di kampung jual beli kambing sampai sekarang, binatang kambing. Kalau ada kambingnya nakal suka ganggu temannya, nah bilang jual itu. Sampai di pasar dijual tidak laku, bawa pulang, potong, dagingnya bisa jadi sate, kulitnya bisa jadi perhiasan, tanduknya bisa jadi perhiasan, ekornya bisa sop kikil, kakinya sop kikil, ekornya sop buntut, lidahnya sop lidah, pipinya sop pipi, semua dipakai. Kambing nakal jual, tidak laku potong, kita makan sama-sama. Kalau ada masyarakat Wakatobi nakal, penghasut, pengangguran, tidak sholat, jelek mukanya, suka mengganggu, bau keteknya, diapain? Jual, siapa mau beli? Potong, siapa mau makan? Inilah yang Allah jelaskan, kalian lebih hina kalau tidak mau dengar nasihat. Ini tujuannya Kapolres bikin tabligh akbar, supaya kita tidak lebih hina dari binatang, dan pemilu aman, damai, sejuk terwujud di kota Wakatobi ini. Kalau ini damai, maka orang-orang Wakatobi sendiri yang akan sejahtera. Demikian, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu